Terdapat kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, Mbak Ita, sebagai tersangka dalam kasus ini. Beliau diduga terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024, serta dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan penerimaan gratifikasi. Dari berbagai sumber berita online seperti Kompas, Tirto, Tribun News, Remol.id, VOI, IDN Times, CNN Indonesia, dirangkum kronologis korupsi pengadaan di Kota Semarang. Selain Mbak Ita, KPK juga menetapkan suaminya, Alwin Basri, yang menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah, serta dua pihak swasta, Martono dan Rahmat Ujangkar, sebagai tersangka. Keempatnya telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terkait penyidikan kasus ini. Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Mbak Ita, serta menyita barang bukti berupa dokumen terkait APBD, dokumen pengadaan, uang tunai sekitar 1 miliar rupiah dan 9.650 euro, serta puluhan unit jam tangan. Mbak Ita telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangkanya, dan sidang perdana dijadwalkan pada tanggal 16 Desember tahun 2024. Namun, KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka telah sesuai prosedur. Kasus ini masih dalam proses hukum, dan KPK terus melakukan pendalaman, termasuk memeriksa saksi-saksi terkait proses lelang paket pekerjaan yang dimenangkan oleh salah satu tersangka. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Semarang yang melibatkan Wali Kota Heverita Gunaryanti Rahayu, Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, mencakup beberapa proyek dan modus operandi sebagai berikut. 1. Pengondisian proyek di Dinas Pendidikan. Mbak Ita dan Alwin Basri diduga mengintervensi proses pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. KPK telah memeriksa keduanya untuk mendalami keterlibatan mereka dalam pengaturan proyek di dinas tersebut. 2. Pembagian proyek melalui penunjukan langsung. Penyidik KPK menemukan adanya pembagian proyek di lingkungan Pemkot Semarang yang dilakukan melalui proses penunjukan langsung. Modus ini memungkinkan proyek diberikan kepada pihak tertentu tanpa melalui proses lelang yang transparan. 3. Permintaan proyek di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alwin Basri, suami Mbak Ita, diduga meminta proyek di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. KPK sedang menyelidiki dugaan permintaan proyek tersebut dan keterlibatan pihak-pihak terkait. 4. Pengumpulan fee di muka untuk pekerjaan penunjukan langsung di kecamatan. KPK juga mendalami adanya pengumpulan fee di muka terkait pekerjaan yang dilakukan melalui penunjukan langsung di tingkat kecamatan. Praktik ini diduga melibatkan pengaturan proyek dengan imbalan tertentu sebelum pekerjaan dimulai. Kasus ini mencakup berbagai proyek di beberapa dinas, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta proyek-proyek yang diberikan melalui penunjukan langsung di tingkat kecamatan. KPK terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Martono, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi Kota Semarang, diduga berperan signifikan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Pemkot Semarang. Perannya mencakup pengaturan pemenang proyek dan keterlibatan dalam proses penunjukan langsung. Pengaturan pemenang proyek. KPK mendalami peran Martono dalam mengatur pemenang berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang. Sebagai Ketua Gapensi Semarang dan Direktur PT Cimarder 777 serta PT Rama Sukses Mandiri, Martono diduga memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi hasil lelang proyek. Pemeriksaan terhadap Martono dilakukan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatannya dalam pengaturan tersebut. Penunjukan langsung pengerjaan proyek. Selain pengaturan pemenang lelang, KPK juga menyelidiki peran Martono dalam proses penunjukan langsung pengerjaan proyek di Pemkot Semarang. Pemeriksaan terhadap pengurus Gapensi Kota Semarang dilakukan untuk memahami bagaimana penunjukan langsung ini diatur dan peran Martono dalam proses tersebut. Status hukum dan pemeriksaan. Martono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini.
Ia telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK untuk mendalami keterlibatannya dalam pengaturan proyek dan dugaan aliran dana terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas peran Martono dalam skema korupsi yang melibatkan pejabat Pemkot Semarang. Peran Martono dalam kasus ini menunjukkan adanya kolusi antara pihak swasta dan pejabat pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, yang merugikan keuangan negara dan mencederai integritas pelayanan publik. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Pemkot Semarang, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memeriksa beberapa pegawai negeri sipil PNS yang bertugas di bagian pengadaan barang dan jasa BPBJ, Sekretariat Daerah Kota Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses pelelangan paket pekerjaan yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Namun, hingga saat ini, KPK belum secara resmi menetapkan pejabat pembuat komitmen PPK Kelompok Kerja Pokja Pemilihan, atau pejabat pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa UKPBJ, sebagai tersangka dalam kasus ini. Penyidikan masih berfokus pada dugaan keterlibatan Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, Mbak Ita, suaminya Alwin Basri, serta beberapa pihak swasta. Pemeriksaan terhadap PNS di BPBJ menunjukkan bahwa KPK sedang mendalami peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang. Namun, informasi mengenai keterlibatan langsung PPK, Pokja Pemilihan, atau pejabat pengadaan di UKPBJ dalam kasus ini belum diungkapkan secara resmi oleh KPK. Perkembangan lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak tersebut akan bergantung pada hasil penyidikan yang sedang berlangsung. KPK terus berupaya mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Kita prihatin karena pengadaan itu masih ranking 2 gitu Pak, dari data KPK. Padahal kalau menurut saya ranking 1. Ranking 1 itu suap untuk mendapatkan proyek. Sebenarnya pengadaan juga tuh. Kemarin 2 hari yang lalu OTT Pekanbaru gitu ya. Saya heran loh. OTT apa? GU Pak. Pengadaan ATK gitu. Kecil-kecil tapi ternyata 6 miliar gitu. Kita juga saya kaget kemarin waktu diskusi dengan DKI Pak. Anggaran makan minum itu setahun mungkin lebih dari 26 miliar. Makan minum yang kayak segini nih. Ternyata besar-besar tuh. Orang kan pada nyasar ke proyek konstruksi gitu ya Pak. Ternyata yang gitu gede-gede nggak kelewat itu. Jadi ini saya mendukung Pak, ini darurat korupsi PBJ Pak. Jadi nggak berubah-berubah gitu ya. Saya turun gunung Pak. Dulu udah nggak boleh jadi saksi ahli, sekarang jadi saksi ahli lagi. Karena saksi ahli saya pada kabur Pak. Belok ke sebelah. Karena honornya dikecilin sama Menteri Keuangan Pak. Honor ahli dipotong sama Menteri Keuangan sehingga teman-teman pindah ke pengacara Pak. Karena pengacara honornya 100 juta Pak gitu sekali sidang. Di Kementerian Keuangan 1,4 per kasus. Potong PPh 15%. Saya mau marah nggak bisa. Akhirnya masih saya hargai Pak Amin. Kalau tetap jadi saksi ahli nggak apa-apa. Tapi berubah menjadi ahli bersaksi Pak. Pendapatnya sesuai pendapatan. Yang merasa tersindir nggak apa-apa, memang lu begitu, gitu kan? Jadi gitu ya. Ya kita berupaya kemarin dari kasus-kasus yang saya tangani, kita udah mengingatkan 2021 tuh ada SE Pak, larangan menambah persyaratan yang menyebabkan diskriminatif. 2 kali SE Pak, tapi dilawan sama kepala daerah.
Kemudian mulai awal tahun kemarin saya sudah aktif mengeluarkan SP kepada kepala daerah dan kepada menteri, Pak. Kalau gubernur, bupati, kalau gubernur sama menteri yang tanda tangan saya. Kalau bupati wali kota yang tanda tangan direktur saya. Ngeyel, Pak. Akhirnya di OTT satu-satu nih.